Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makom ihsan, mendapat pengetahuan dari Allah melalui sarana musyahadah ketika melihat seekor anjing. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang makom ihsan, yaitu orang yang beribadahnya seolah-olah melihat Tuhannya. Maksudnya adalah melihat dengan mata hati, atau yang bisa disebut musyahadah. Penyaksian mata hati bukan terhadap zatnya, tapi terhadap af'alnya atau perbuatannya, terhadap asmanya atau namanya dan sifat-sifatnya. Sebutlah Fulan namanya, bukan nama yang sebenarnya. Fulan adalah seorang cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Ketika itu, Fulan bersama istri dan anaknya pulang dari bepergian. Ketika sudah mendekati tempat kosnya, Fulan dan istrinya itu melihat seekor anjing yang berlari-lari menghampiri mobil majikannya. Majikannya baru datang menggunakan mobil. Lalu anjing peliharanya itu sangat riang gembira, berlari menuju majikannya itu sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Sudah menjadi tabiat anjing ketika dia itu suka gembira atas apa yang dilihatnya, atas apa yang dirasakannya, ekornya digerak-gerakkannya. Apalagi ketika melihat sang majikan. Maka si Fulan di saat itu mengatakan kepada istrinya, lihat itu, anjing saja mengenal siapa tuannya. Ya, terus kalau ada manusia masih mempertanyakan, masih merasa heran, bagaimana kenal Allah dengan Allah itu sendiri, berarti orang itu buta mata hatinya. Ya. Sesuai firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 105, dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling daripadanya. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi itu banyak dilalui manusia, banyak dilihat mata lahiriahnya manusia, tapi tidak bisa mengambil hikmah dari apa yang dilihatnya itu. Mereka semua berpaling karena apa? Buta mata hati. Itulah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, bukan mata itu yang buta, tapi buta yang di dalam dada. Kenapa anjing itu mengenal tuannya? Padahal dia tidak seperti manusia yang bisa beribadah, yang bisa berbicara, yang bisa berkomunikasi baik. Jadi anjing itu, Fulan menjelaskan kepada istrinya, anjing itu bisa mengenal tuannya karena apa? Anjing itu nurut sama orang yang memeliharanya. Tidak berbuat liar seperti hanya hewan-hewan liar di hutan-hutan. Kalau hewan-hewan liar berbahaya, mana mungkin orang mau mendekat, mana mungkin orang mau mengambil untuk memeliharanya, memberi makan, minum, dan memberi kasih sayangnya. Tidak mungkin. Maka anjing yang mengenal tuannya itu karena dia nurut, mau dipelihara, mau ngikuti apa yang diinginkan tuannya. Sehingga tuannya itu memberi makan, memberi minum, memberi kasih sayang. Akhirnya lama-kelamaan anjing itu mengenal baik siapa tuannya itu. Nah, kalau saja anjing yang tidak punya hati nurani bisa mengenal baik mana tuannya, mana yang bukan, sehingga kalau anjing itu melihat orang yang bukan majikannya pasti dia menggonggong. Seolah-olah dia itu ingin menerkam orang yang tidak dikenal itu. Tapi berbeda kalau majikannya datang. Anjing itu senang. Nah, manusia kok bisa heran dan masih mempertanyakan bagaimana bisa
kita mengenal Tuhan secara langsung. Nah, anjing saja bisa mengenal tuannya tanpa ada orang yang memberikan pengajaran, hei anjing, ini orang baik, orang ini akan memberi makan kamu. Tidak ada. Nah, itulah tanda-tanda kebesaran dari Allah. Jadi, saudaraku, tidak mustahil orang itu mengenal Allah dengan Allah itu sendiri. Dan memang makom untuk mengenal Allah dengan Allah itu sendiri itu bukan makom bawah, bukan makom orang awam, bukan pertengahan, tapi khawasul khawas, minimal para wali Allah. Yang mana hal itu Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 86 tentang keadaan Nabi Yakub alaihissalam. Di ayat itu ada kalimat, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kenapa Nabi Yakub mendapatkan karunia seperti itu? Karena beliau bertakwa, menuruti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Karena bagi orang yang bertakwa sudah ada yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Ta'ala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga orang yang bertakwa mengetahui Allah itu dari Allah itu sendiri dengan musyahadah hati, penyaksian mata hatinya. Seperti halnya yang terjadi Nabi Khidir alaihissalam. Ketika membunuh anak kecil, ketika melubangi perahu, ketika mendirikan rumah anak yatim yang akan roboh. Beliau berbuat dengan af'al Allah, dengan tajalli Allah. Allah yang menguasai jasad Nabi Khidir di saat kejadian itu. Yang mana hal itu tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena apa? Nabi Khidir mengatakan, aku berada di atas ilmu Allah yang kamu tidak mengetahui, dan kamu juga berada di atas ilmu Allah yang aku juga tidak mengetahuinya. Artinya, sekelas Nabi pun tetap ada batasan-batasan ilmunya. Dengan itu, agar semua makhluknya mengetahui bahwa mereka semua memiliki kemampuan yang terbatas. Hanya Allah yang maha sempurna. Jadi, kalau misalkan anjing saja mudah mengenal majikannya, kalau anjing itu mau menuruti majikannya, tidak berbuat liar, begitupun manusia kalau ingin mengenal Allah dari Allah itu sendiri, maka harus menuruti perintah Allah. Karena apa? Di dalam kitab Risalah Al-Ghussiyah, Allah berkata kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub bahwa mujahadah akan menghasilkan musyahadah, diniatkan atau tidak diniatkan. Mujahadah itu adalah berjuang dengan sungguh-sungguh, yang bisa kita samakan dengan sebutan bertakwa, menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, menjauhi larangan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang benar, yaitu ikhlas untuk mengabdi kepada Allah, dan dengan cara yang benar, yaitu mengikuti panduan syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, agar kita tidak tersesat selamanya, harus berpegang teguh kepada Kitabullah dan As-Sunnah. Jadi itu saudara-saudariku. Jadi orang yang makomnya ihsan, orang yang sudah musyahadah, beribadahnya itu seolah-olah melihat Tuhan dengan mata hatinya. Sehingga ketika melihat apapun, mendengar apapun, Allah berikan ilham, Allah berikan hikmah-hikmah atas tanda-tanda kebesaran Allah, baik itu di langit dan di bumi. Semoga hal ini menjadi suatu pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.